Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Jana, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 2 Palu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Tadulako. Hari ini saya akan melaksanakan PPL terakhir saya, yaitu PPL Aksi 4, Konseling Individual dengan tema Motivasi Belajar. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam. Bu Ranti, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mem. Mem, bagaimana dia kabar? Alhamdulillah sehat. Tadi habis ujian apa, Dwi Ranti? Habis ujian bahasa Inggris wajib sama biologi. Oke, berarti besok hari terakhir ya ujiannya ya? Ya. Sudah mau libur, berarti sudah free. Mungkin kalau tidak ada perbaikan nilai free. Semoga tidak ada perbaikan nilai ya, jadi sehingga Amin. waktu liburnya jadi lebih panjang. Amin. Oke, sebelumnya Dwi Ranti berkunjung ke ruangannya Mem, tujuannya apa ya? Ini, Mem, saya mau cerita sedikit tentang pengalamanku belajar. Terus kan sekarang sudah kelas 12, sudah mau semester 2 juga, sudah ya fokus untuk belajar untuk UTBK, ujian nasional. Terus, Mem, waktu itu sempat kemarin-kemarin saya di fase kayak saya bosan dan belajar. Padahal sudah mau kelas 12, harusnya saya lebih semangat lagi, tapi saya di fase kayak apa sih, biar lihat buku malas. Itu, Mem. Terus saya cari-cari di YouTube, searching-searching, di TikTok juga kan ada beberapa influencer. Terus saya cari cara semangat belajar gitu, tergantung. Terus dibilang katanya tergantung individu. Ada satu cara yang saya coba, Mem, berhasil sih lumayan. Itu caranya keluar cari suasana baru, misalnya belajar di kafe. Mungkin ada sebagian orang yang tidak suka belajar di keramaian, atau dia harus hening, pokoknya harus sendiri. Ya. Tapi kalau saya harus dengar musik, saya pokoknya saya tidak boleh merasa sendiri. Jadi supaya ada semangat gitu. Jadi saya merasa belajar ditemani walaupun sendiri. Oke, berarti tujuannya Dwi Ranti ke ruangannya Mem mau apa ya, mungkin cerita, curhat sambil untuk memecahkan masalahnya juga mungkin seperti itu ya. Oke, berarti Dwi Ranti ingin melaksanakan namanya konseling individual. Nah, sebelum kita melakukan konseling individual yang lebih mendalam, karena kita melakukan kegiatan, alangkah lebih baiknya kan kita mulai dengan doa agar supaya kegiatan kita berjalan lancar. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke tahap inti konseling individual, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, boleh berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya mungkin Dwi Ranti sudah sering ketemu Mem ya, jadi sebenarnya sudah tahu tahap dari konseling individual itu seperti apa. Namun Mem tetap sedikit menjelaskan agar mungkin supaya Dwi Ranti lebih flashback bahwa oh iya ya, konseling individual itu seperti ini loh. Jadi konseling individual itu adalah konseling yang dilaksanakan oleh seorang guru BK, yaitu Mem, juga ada konselingnya adalah Dwi Ranti. Nah, di mana kita memberikan bantuannya dari Mem untuk Dwi Ranti seperti itu, dan dilakukan secara sukarela dari Dwi Ranti. Jadi dalam konseling individual itu terikat ada 3 asas. Yang pertama asas kesukarelaan, kedua keterbukaan, dan yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi dengan Dwi Ranti datang sendiri ke ruangannya Mem, berarti secara sukarela Dwi Ranti datang tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang kedua, Mem harap ada rasa terbuka nantinya, jangan sampai ada yang ditutupi, sehingga segala yang Dwi Ranti rasakan itu nanti bisa kita selesaikan secara fix, secara seutuhnya. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Jadi Dwi Ranti tidak perlu takut, khawatir bahwa nanti ketika Dwi Ranti ceritakan apa yang dirasakan nanti akan disebarluaskan ke orang lain. Jadi ceritanya Dwi Ranti saat ini hanya akan diketahui oleh Dwi Ranti dan juga Mem sendiri. Seperti itu. Jadi Dwi Ranti sudah paham? Paham. Oke, paham. Nah, oke, berarti sekarang Dwi Ranti boleh ceritakan apa yang mungkin diceritakan secara detail, seperti tadi katanya Dwi Ranti malas atau sudah mulai bosan, jenuh sama belajar, padahal harusnya persiapan untuk UTBK. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi seperti apa? Gini kan, Mem, jadi
karena mau UTBK, saya juga tidak berharap sama SNM. Jadi saya mau bekerja kayak tryout, terus bekerja yang ada di kayak biasa kan ada di link-link yang dibagikan orang-orang influencer untuk contoh-contoh soal tahun-tahun kemarin. Terus ternyata tahun depan itu beda sama yang kemarin. Tahun depan beda, jadi kayak kita juga bingung belajarnya dari mana karena belum ada buku contoh soalnya, belum mengerti maksudnya dengan konsep yang tahun depan. Jadi saya juga belajarnya bingung mau mulai dari mana ini. Terus maksudnya kan sekarang juga saya juga pindahan. Terus karena pindahan mungkin temannya belum banyak. Masih beradaptasi. Iya, masih beradaptasi. Jadi mau tanya-tanya juga kadang segan. Soalnya temanku yang lain mungkin belum mau berpikirkan tentang SBM. Mungkin ada yang bekerja SNM juga. Kayak dorang fokusnya ke nilai-nilai wajib di sekolah, pembelajaran di sekolah untuk kejar nilai rapor. Sedangkan saya dari awal sudah tidak mau berharap sama SNM. Jadi fokusnya langsung pokoknya saya harus belajar materi tes kuliahku. Ternyata beda konsepnya. Jadi kayak bingung juga mau belajarnya dari mana. Terus karena mungkin saya bingung juga belajarnya dari mana. Terus belajarnya juga karena terpaksa, tidak tahu apa yang dipelajari, tidak jelas konsep belajarnya. Jadi saya jenuh sendiri, Mem. Menurut Mem, apa yang harus saya lakukan? Oke, sebenarnya motivasinya Dwi Ranti itu sudah ada, tapi mungkin harus kita perkuat lagi karena tadi Dwi Ranti katakan bahwa Mem, saya sudah searching, itu kan sudah termotivasi bahwa sudah ada rasa kemauannya sudah ada, tapi mungkin kalau mungkin kita presentasikan mungkin presentasinya masih rendah. Berarti sekarang utamanya kita naikkan presentasi untuk termotivasinya supaya motivasinya minimal. Mungkin kalau di presentasi saat ini masih 50, kita coba naik ke 80. Jadi kalau tadi kan Mem bilang sudah ada kemauan, sisa kita tambah lagi mungkin dari motivasi ekstrinsiknya Dwi Ranti kah, atau dari intrinsik. Kalau intrinsik kan sudah ada dari kemauan diri sendiri. Menurutnya Mem mungkin butuh motivasi dari pihak luar, karena dari diri sendiri kan alhamdulillah kalau Mem dengar dari ceritanya Dwi Ranti itu sudah ada. Berarti mungkin dari faktor luar itu bisa menunjang juga, mungkin misal dari teman-teman terdekatnya Dwi Ranti atau mungkin dari pihak keluarga. Jadi nanti kalau sekarang kan kata Dwi Ranti mungkin teman-teman di sekolah sekarang kan belum, yang ikatan emosionalnya belum kuat ya, mungkin karena bahasanya masih siswa baru, kurang lebih 6 bulan di sekolah. Jadi mungkin minta bantuan untuk yang teman di sekolah sebelumnya, mungkin karena ikatan emosionalnya kan cukup kuat, atau teman-teman terdekatnya Dwi Ranti untuk kayak kalau misalkan lihat saya malas, kasih semangat saya ya. Atau kalau misalkan kau lihat saya cuma main HP terus, kau lihat saya online terus, kau chat saya, kau DM, Dwi Ranti tidak boleh main online terus, kayak gitu. Jadi kan semangatnya dari luar juga ada, dari dalam diri sendiri juga ada, seperti itu. Tapi kalau dari diri sendiri kan sudah ada, sisa Dwi Ranti perkuat, motivasinya lebih kayak begini. Kira-kira tujuannya Dwi Ranti apa? Jadi diperjelas dulu. Misal kayak, tujuannya ternyata mau ambil kuliah tapi bukan yang jalur SN, jalur yang mandiri. Berarti walaupun tadi Dwi Ranti katakan bahwa sistemnya sudah berbeda, iya jelas karena setiap tahun sistem berubah. Jadi mungkin lebih Dwi Ranti perdalam lagi, cari tahu lagi informasinya, sistem yang akan dipergunakan di tahun 2023 itu sistemnya seperti apa, supaya Dwi Ranti persiapan bahwa saya siapkan diri saya seperti ini. Mungkin seperti itu. Kira-kira bagaimana? Terus Mem kan kalau tidak salah itu konsep tahun depan itu IPA IPS ini digabung gitu Mem pas tesnya. Jadi sudah tidak dipisah. Jadi kalau misalnya kita mau ambil jurusan yang dia fokusnya ke IPA, tetap juga ada tes IPS-nya. Nah, sedangkan jurusan yang saya mau itu lebih menjurus kayaknya ke IPS. Jadi karena saya juga di sekolah jurusan IPA, jadi mungkin saya harus belajar IPS lebih dalam lagi. Tapi karena tesnya begitu, jadi saya harus tetap juga belajar IPA. Menurut Mem, saya harus bagaimana caranya lagi? Sebenarnya persiapan dari mungkin ini kan kita baru mau semester, jadi mungkin persiapan mulai pas liburnya dipakai untuk yang bermanfaat.
Jadi mulai searching segala informasi sampai dapat informasi yang sudah fix, karena kan ini bahasanya belum fix kan, karena belum keluar edaran resmi dari pemerintah. Jadi kalau misalkan liburan ini Dwi Ranti gunakan untuk cari informasi. Kalau memang sistemnya harus digabung, bahasanya kalau zamannya mem dulu IPC, IPA sama IPS digabung, berarti harus mulai mempelajari yang bidang IPS, sehingga nanti pada saat persiapan UTBK tidak kelabakan. Jadi sudah ada persiapan di awal kayak gitu. Terus ini lagi mem yang tadi sebelumnya saya bilang cara belajar. Ada temanku dari sekolah sebelumnya, kita sering belajar sama-sama, cuman dia tipikal orang yang gak bisa belajar kalau ada teman. Jadi kalau misalnya pergi belajar, cuman saya yang belajar, dia cuman lihat saya belajar. Kalau saya tanya, kenapa kau belajar? Ayo belajar juga kita sama-sama. Ya saya gak bisa, harus sendiri, pokoknya harus sendiri. Nanti paling ini aja baru saya belajar. Jadi saya juga merasa tidak enak begitu mem kalau mau ajak dia. Jadi biasanya kalau saya pergi sendiri, ya mungkin di kafe sendiri, cuman rasanya hampa juga. Tapi itu saja jalan keluarnya kalau saya semangat belajar. Menurut mem, caraku sudah benar atau harus saya cari cara lain untuk bangkitkan semangatku? Kan sebenarnya kalau cara belajar tiap individu punya cara masing-masing kan. Tapi kalau dari ceritanya Dwi Ranti lebih ke tipe yang tidak bisa belajar, yang fokus betul-betul hanya buku atau laptop dan dirinya Dwi Ranti. Berarti oke, nggak apa-apa kalau yang harus dengar musik, harus di kafe, cuman diimbangi. Kalau misalkan Dwi Ranti bilang, tapi memang kalau saya sendiri rasanya juga aduh tidak enak mem, karena di kafe banyak orang, kita dilihatin, ih ngapain lo sendiri kayak gitu, padahal sebenarnya kita belajar. Jadi mungkin ya dengan cara minta ditemani teman, walaupun teman manfaatnya hanya menemani sambil makan, tapi kan poin plusnya adalah Dwi Ranti mendapat materi yang mau dipelajari. Tapi konfirmasi memang sama teman, saya minta temani ke kafe, tapi posisinya saya mau belajar, kok temani saja saya, kok nanti saya pesankan makan, misalkan seperti itu. Nggak apa-apa, asalkan poin atau tujuan dari Dwi Ranti mau belajar di kafe itu tercapai, walaupun teman hanya menemani sambil makan, nggak apa-apa. Jadi tidak perlu diganti metode belajarmu, tidak apa-apa seperti itu, karena kan kau nyamannya seperti itu ya tidak masalah kayak gitu. Atau mungkin mem punya video, ada tadi mem kirim di link ya via WA-nya Dwi Ranti, boleh mungkin Dwi Ranti dengar itu alumni. Jadi mem kemarin minta testimoni dia bagaimana caranya bermotivasi supaya mungkin jadi pas-pas situasinya Dwi Ranti punya permasalahan tentang motivasi belajar. Jadi mungkin Dwi Ranti boleh tonton videonya di link yang membagikan tadi. Motivasi belajar, menurut saya pribadi, motivasi belajar dapat berasal dari yang pertama, diri kita sendiri untuk mengejar cita-cita dan mengetahui limitasi kemampuan kita. Yang kedua adalah tentunya motivasi untuk keluarga, terutama orang tua. Tentunya kita mau membahagiakan orang tua kita. Yang ketiga adalah setiap kejadian hidup kita, mau positif ataupun negatif, kita mampu membuat itu sebagai dorongan, motivasi bahwa kita tidak boleh berhenti di sini dan kita berhak mendapatkan hal yang lebih baik. Oke, jadi itu ada video satu testimoni dari alumni tentang bagaimana sih tips dan triksnya untuk dia selama SMA bisa termotivasi. Nah, kira-kira dari video yang barusan Nak Dwi Ranti tonton, apa kira-kira yang Nak Dwi Ranti dapatkan? Ada satu tadi yang dia sebutkan, itu sering jadi beban pikiran sebenarnya. Jangan pikirkan hasilnya. Nah, sedangkan saya setiap mau melakukan sesuatu pasti hasilnya duluan saya pikir. Itu yang mungkin biasanya kalau saya pokoknya saya harus belajar, kalau tidak belajar nanti saya tidak lulus. Nanti mamaku sedih, papaku sedih, nanti saya gapir, nanti temanku sudah wisuda, saya belum wisuda. Itu sebenarnya juga yang mungkin bikin capek sendiri karena selalu berpikir hasilnya. Iya. Berarti mungkin kalau dari video yang dikatakan yang barusan Dwi Ranti tonton, itu kan dikatakan bahwa jangan fokus di hasilnya, tapi fokus di prosesnya. Berarti mulai sekarang yuk pelan-pelan Dwi Ranti disimpan di memorinya bahwa oke,
saya berproses semaksimal mungkin dan saya percaya hasilnya tidak akan mengkhianati proses saya. Jadi mungkin merubah persepsinya seperti itu. Jangan yang kayak tadi Durianti katakan bahwa saya harus belajar supaya saya lulus. Jadi saya harus belajar mengikuti pembelajaran secara baik. Ketika saya mengikuti pelajaran dengan baik dan prosesnya saya ikuti dengan baik, maka otomatis hasilnya juga akan baik. Jadi persepsi itu yang dirubah. Berarti satu poin yang didapatkan dari video yang Durianti tonton. Oke. Kalau dari yang kita sudah bahas tadi, kira-kira apa yang Durianti rasakan? Berubah sih yang saya pikirkan selama ini, kayak yang tadi kita bahas baru-baru, kayak jangan fokus pada hasilnya. Mungkin sekarang kalau saya belajar, saya enjoy saja, saya sudah belajar saja dulu, yang penting usaha dulu, iya, hasilnya belakangan nanti, kita pikirkan. Karena ada juga beberapa mungkin yang dia sudah berusaha sekuat tenaga, mungkin karena terlalu terpacu pada hasilnya jadi capek sendiri kayak saya. Dan kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, iya, itu akan bikin jadi kita down. Iya. Tapi kalau misalkan kita fokus di proses, terus tiba-tiba hasilnya memuaskan, kita senang. Tapi kalau misalkan hasilnya tidak begitu memuaskan, kita akan flashback, kira-kira prosesku kemarin ada yang kurang tidak ya? Jadi tidak yang langsung down, tapi kita mengintrospeksi bahwa gimana ya kemarin ketika proses belajar saya maksimal tidak? Kalau saya maksimal, oh ini nih celahnya, berarti ada kekurangan, nanti saya perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Itu kalau kita fokus di proses, beda kalau kita fokus di hasil, seperti itu. Oke, jadi alhamdulillah untuk permasalahan hari ini ada satu poin yang didapatkan oleh Durianti adalah harus berfokus pada proses. Jadi untuk memotivasi diri, selain meningkatkan motivasi diri dari diri sendiri, juga harus merubah persepsi bahwa oke, saya mulai fokus di proses, tidak fokus di hasil. Hasil adalah bonus. Mungkin seperti itu secara simpel kita katakan. Oke. Jadi permasalahannya kira-kira sudah terpecahkan atau seperti apa? Sudah sih Mem, karena sudah agak lega, sudah menemukan jalan keluar. Oke. Berarti alhamdulillah untuk masalah Durianti, alhamdulillah sudah kita temukan titik solusi mungkin dari permasalahan di awal yang Durianti ceritakan. Nah, sebelumnya mau ini dulu, kan tadi kita sudah menjalani prosesnya. Kira-kira kesimpulan dari yang Durianti terima di kegiatan kita hari ini sama kesan-pesannya setelah mengikuti kegiatan itu kira-kira seperti apa? Kalau kesimpulan mungkin motivasi itu apa? Iya, mungkin saya dapat tahu kalau lingkungan itu penting ternyata untuk dirinya kita dalam hal apapun, dalam bahkan segi belajar juga lingkungan itu berpengaruh ternyata. Jadi mungkin menurutku harus banyak lagi bersosialisasi dengan teman-teman baru di sini. Jangan menutup diri terus, jangan sendiri terus, jangan takut bertanya. Berarti interaksi dan komunikasi kuncinya adalah yang harus Durianti bukan rubah tapi perbaiki di titik interaksi dan komunikasi. Seperti itu kesimpulan. Kalau kesan dan pesannya kira-kira seperti apa? Kalau kesan dan pesannya senang sih Mem, karena jadi punya teman cerita. Jadi saya dapat jalan keluar selama ini pertanyaan yang saya simpan sendiri. Jadi saya mungkin juga berubah persepsi dari mungkin yang kemarin kayak saya bisa sendiri, ternyata sekarang saya butuh orang lain. Jadi ya saya senang sih Mem, saya ada teman berbagi. Jadi semua orang ya pasti mau punya teman berbagi, cuman mungkin keadaan yang beda-beda. Iya, benar. Oke, berarti itu ya kesan dan pesannya Durianti cukup senang karena akhirnya pertanyaan yang muncul di kepalanya mulai terjawab nih. Ini ya jawabannya setelah ketemu di siang menuju sore hari ini. Oke, karena kita terikat waktu, Mem mau kasih selembar LKPD. Ini nanti Durianti isi lebih ke apa yang Durianti rasakan. Terus setelah kegiatan ini, gimana caranya Durianti meningkatkan motivasinya Durianti sehingga persiapan untuk UTBK itu bisa persiapannya maksimal.
Jadi nanti Dwi Ranti tulis, nanti dikumpulkan, mungkin besok boleh dikumpulkan ke Mem. Jadi Mem kasih memang kertasnya, silahkan disimpan. Nanti Dwi Ranti silahkan tulis pakai bahasa sendiri, tidak perlu yang terlalu bahasa baku ya. Jadi nanti Mem tunggu besok. Oke, berarti hari ini terselesaikan berarti ya? Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti semoga permasalahan yang kita pecahkan hari ini bisa Dwi Ranti aplikasikan di kehidupannya sehari-hari, sehingga nanti harapannya persiapan UTBK-nya juga maksimal ya. Amin. Oke, karena permasalahannya sudah selesai, berarti kegiatan kita atau kegiatan konseling individual juga akan berakhir. Nah, sekali lagi Mem katakan, kalau mau menceritakan atau mau curhat seperti biasa, karena Dwi Ranti juga sudah sering ketemu Mem, tidak perlu ragu, ruangannya Mem terbuka terus. Atau kalau mungkin agak aduh Mem, di ruangannya Mem kayaknya banyak orang Mem, atau banyak guru, boleh japri Mem WA. Jadi nanti kita atur jadwal untuk bertemu lagi jikalau Dwi Ranti masih punya permasalahan yang ingin diceritakan ke Mem, seperti itu. Oke, jadi karena tadi kita mulai dengan berdoa, kita tutup juga dengan doa agar supaya kegiatan kita mendapat keberkahan dari Allah. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga interaksinya sama teman-teman bisa dimulai dengan lebih baik lagi. Amin. Komunikasinya juga sama teman-teman di kelas juga akan semakin semakin bersinergi. Ikatan emosional juga semakin terjaga sama teman-teman. Jadi mungkin seperti itu ya. Tetap semangat sekolahnya dan selamat liburan. Selamat liburan, Mem. Selamat menuju ke semester 2. Oke, selamat masuk ke semester 2. Selamat persiapan untuk menuju UTBK. Oke. Mem, makasih Mem. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.